Hai, yuk belajar bareng tentang PPh Final UMKM. Selamat pagi Pak Budi. Saya dengar sekarang pajak UMKM ada aturan baru lagi ya. Kalau saya tidak salah aturannya PP 55 tahun 2022. Itu apa ya Pak? Kepala saya jadi pusing deh kalau sudah urusan pajak. Rasanya kok rumit sekali, padahal usaha saya masih kecil loh. Tenang Bu Ani, justru PP nomor 55 tahun 2022 ini datang untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan, administrasi perpajakan, kemudahan, dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini adalah penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, hasil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mari kita bedah pelan-pelan ya. Jadi, apa bedanya dengan aturan sebelumnya Pak? Dan ada istilah PPh Final UMKM juga. Bisa tolong jelaskan itu apa Pak? Nah, PPh final untuk UMKM adalah pajak penghasilan yang bersifat final yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu disebut final karena setelah pajak ini dibayar, urusan pajaknya dianggap selesai untuk penghasilan tersebut. Begitu. Lalu, tarifnya berapa Pak? Usaha saya kan jual kue-kue, tentu saja peredarannya belum besar. Ini dia kabar baiknya. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto Anda. Wah, kecil sekali. Tapi, penghasilan apa saja yang masuk hitungan 0,5% itu, apakah semua penghasilan usaha saya? Tidak semua, Bu Ani. Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk dikenai PPh final 0,5% ini, yaitu yang pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Contohnya seperti penghasilan pengacara, akuntan, dokter, dan konsultan. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya sudah terutang atau dibayar di sana. Ketiga, penghasilan yang sudah dikenai PPh final berdasarkan peraturan tersendiri, misalnya sewa tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan yang memang dikecualikan sebagai objek pajak, seperti hibah dengan syarat tertentu. Jadi usaha jual kue saya ini termasuk yang bisa pakai tarif 0,5% ya? Lalu, siapa saja wajib pajak yang dimaksud memiliki peredaran bruto tertentu itu, Pak? Betul sekali, usaha Anda bisa menggunakan tarif tersebut. Nah, wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, PT, badan usaha milik desa, atau badan usaha milik desa bersama. Ada batasan penghasilan yang dikenakan tidak, Pak? Saya khawatir ketika usaha saya nanti jadi besar, saya tidak bisa menggunakan tarif ini lagi. Tentu saja ada batasannya. Mereka yang bisa menggunakan tarif 0,5% adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto ini dihitung dari keseluruhan peredaran bruto usaha Anda, termasuk dari cabang, jika ada. Oh, berarti kalau sudah lebih dari 4,8 miliar rupiah, tidak bisa lagi memakai tarif 0,5% ya, Pak? Tepat sekali, Bu Ani. Selain itu, ada juga yang memang sedari awal tidak termasuk dalam wajib pajak yang dikenai tarif 0,5% ini. Yang pertama, yaitu wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum. Kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa yang sejenis dengan pekerjaan bebas, seperti yang saya sebutkan tadi. Ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh tertentu. Dan terakhir, wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Saya paham sekarang siapa yang bisa menggunakan dan berapa tarifnya. Tapi, sampai kapan saya bisa menikmati tarif 0,5% ini Pak Budi? Apakah selamanya? Tidak selamanya Bu Ani, ada jangka waktunya. Jangka waktu pemenaan pajak penghasilan yang bersifat final ini paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
Jadi kalau saya orang pribadi, saya bisa pakai 0,5% sampai 7 tahun ke depan. Dihitungnya dari kapan itu? Dihitungnya tergantung kapan Anda terdaftar sebagai wajib pajak. Bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP nomor 55 tahun 2022, jangka waktu pemenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak Anda terdaftar. Namun, jika Anda sudah terdaftar sebelum berlakunya PP ini, penghitungannya bisa berbeda. Ada ketentuan peralihan yang mengatur agar tidak merugikan wajib pajak. Oke, sekarang yang paling penting, bagaimana cara menghitung setiap bulannya ya Pak? Setiap bulan, jumlah peredaran bruto dari usaha Anda akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh final. Jadi kalau bulan ini saya dapat 100 juta rupiah, langsung dikali dengan 0,5% ya Pak? Nah, ini dia kabar baik terbesar untuk wajib pajak orang pribadi seperti Anda, Bu Ani. Atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak, Anda tidak dikenai pajak penghasilan. Maksudnya, bagaimana ya Pak? Bisa tolong berikan contoh? Tentu. Misalkan peredaran bruto usaha Anda setiap bulan adalah 100 juta rupiah. Untuk bulan Januari hingga Mei karena kumulatif pajaknya masih 500 juta, maka belum dikenai PPh final. Kemudian, pada bulan Juni kumulatif peredaran brutonya adalah 600 juta rupiah. Nah, ini sudah melebihi batas 500 juta rupiah. Maka, hanya selisihnya yang dikenai pajak yaitu sebesar 100 juta rupiah. PPh finalnya adalah 0,5% dikali 100 juta rupiah yaitu 500.000 rupiah. Untuk bulan-bulan berikutnya, karena Anda sudah melewati batas 500 juta rupiah, maka seluruh peredaran bruto di bulan tersebut akan dikenai PPh final 0,5%. Jadi, kalau Juli peredarannya 100 juta rupiah, PPh finalnya 0,5% dikali 100 juta rupiah, sama dengan 500.000 rupiah. Oh, jadi ada semacam batas bawah dulu ya untuk orang pribadi. Cara ini benar-benar akan memudahkan kami. Lalu bagaimana kalau peredaran bruto saya di tengah tahun sudah melebihi 4,8 miliar rupiah? Jika peredaran bruto Anda pada tahun pajak berjalan telah melebihi 4,8 miliar rupiah, Anda tetap dikenai tarif PPh final 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Namun, untuk tahun pajak berikutnya, Anda akan dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. Lalu untuk pembayarannya bagaimana Pak? Saya harus setor sendiri atau dipotong? Pajak penghasilan terutang ini bisa dilunasi dengan 2 cara. Pertama, disetor sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Kedua, dipotong atau dipungut oleh pemungut pajak penghasilan jika Anda bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Untuk itu, Anda bisa mengajukan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa Anda dikenai PPh final. Wah, sekarang saya lebih paham. Ternyata PP nomor 55 tahun 2022 ini justru memberikan banyak kemudahan, terutama adanya batas tidak kena pajak 500 juta untuk saya sebagai orang pribadi. Betul sekali Bu Ani. Tujuan dari PP ini adalah menciptakan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan kemudahan ini, diharapkan UMKM seperti usaha kue Anda bisa terus berkembang tanpa terlalu terbebani urusan perpajakan yang rumit. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya jadi lebih semangat mengurus pajak. Sama-sama Bu Ani. Ingat, kepatuhan pajak adalah bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan negeri. Jika ada keraguan atau pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk bertanya pada ahlinya atau membaca peraturan pemerintah ini secara lengkap.